Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genderuwo adalah makhluk halus dalam mitologi Jawa yang digambarkan sebagai jin atau memedi laki-laki yang suka menakut-nakuti. Genderuwo berwujud manusia mirip kera, bertubuh besar dan kekar. Kulitnya hitam kemerahan dan ditutupi rambut tebal dan lebat. Genderuwo tinggal di batu, bangunan tua, pohon besar, atau sudut-sudut lembab yang sepi dan gelap. Dipercaya berasal dari arwah orang yang meninggal secara tidak sempurna, seperti akibat penguburan yang tidak sempurna atau kecelakaan. Genderuwo lebih senang bermain-main daripada menyakiti, seperti menepuk bokong perempuan, melemparkan pakaian orang ke kali, atau melempari atap rumah dengan batu atau sebagainya. Genderuwo bisa berubah wujud menjadi manusia atau saudara yang kita kenal. Pohon gayam sering dianggap sebagai tempat tinggal genderuwo, sehingga buah gayam juga sering disebut sebagai buah genderuwo. Selain itu, ada juga film horor Indonesia yang berjudul Genderuwo yang dirilis pada tahun 2007 silam. Pertanyaannya adalah, dari mana sebenarnya genderuwo ini berasal? Dan bagaimana sosok genderuwo ini bisa tercipta? Baiklah, kali ini kami akan mencoba menceritakan asal mula genderuwo ini berasal. Cerita ini kami ambil dari beberapa sumber, lalu merangkumnya hingga menjadi sebuah alur cerita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada zaman dahulu kala, di Pulau Jawa, ada sebuah desa yang namanya dari nama buah, yaitu buah maja. Tanahnya subur dan menghasilkan pangan yang melimpah ruah. Bahkan hasil buminya dikirim ke berbagai wilayah di Asia. Seiring waktu berlalu, kawasan ini menjadi tempat berdirinya sebuah kerajaan yang sangat besar. Kerajaan itu bahkan terkenal di seluruh Asia dan ditakuti oleh kerajaan lain. Di sana ada seorang raja yang memimpin negerinya dengan penuh kewibawaan. Rakyatnya semakin makmur, wilayahnya semakin luas, prajuritnya semakin kuat. Semua orang pada masa itu tahu kalau kerajaan yang makmur itu terkenal dengan nama Majapahit. Tapi ada cerita lain yang terjadi di Majapahit. Ini adalah tentang awal kemunculan genderuwo di Nusantara. Dulu ada desa yang namanya Desa Walandit. Desa itu masih daerah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Di Desa Walandit hiduplah seorang pemuda yang bernama Daru. Umur Daru saat itu sekitar 25 tahunan. Dari kecil, Daru punya kebiasaan yang aneh. Dia mudah sekali marah, bahagia, dan sedih di waktu yang singkat. Kalau bahasa sekarangnya, si Daru ini punya mood yang swing banget. Makanya dari kecil dia dijauhi sama teman-temannya.
karena Daru ini sering sekali buat masalah dan ujung-ujungnya berantem. Bahkan dia pernah nyelakain temennya sendiri pakai batu yang dia lempar ke kepala temennya. Jadi wajar kalau semua teman-temannya Daru itu takut sama si Daru. Alhasil anak itu hanya main sendirian di belakang rumahnya. Bukan hanya anak-anak kecil yang menjauhi si Daru, tapi orang-orang dewasa juga nggak mau deket-deket sama anak itu, terutama kaum perempuan. Pas umur Daru menginjak 10 tahun, dia punya ketertarikan yang nggak wajar pada perempuan. Setiap ada perempuan yang lewat di belakang rumahnya, pasti Daru kejar, lalu dia tepuk bokong perempuan itu. Beberapa orang yang jadi korban kenakalan Daru sempat mendatangi rumah anak itu dan protes ke kedua orang tuanya. Hal tersebut membuat kedua orang tuanya Daru malu bukan main. Makanya si Daru ini sering banget dipukuli sama bapaknya sendiri karena kenakalannya. Sedangkan ibunya Daru hanya bisa menangis melihat anaknya dipukuli oleh bapaknya sendiri. Saat umur Daru menginjak 20 tahun, bapaknya meninggal karena sakit parah. Semenjak saat itulah Daru hanya tinggal bersama ibunya. Ibunya Daru berprofesi sebagai petani. Karena saat itu memang lahan pertanian sangat subur. Oh iya, perlu teman-teman ketahui, kalau Daru dan ibunya hidup pada masa di mana kerajaan Majapahit sudah mengeluarkan uang kepingan. Uang kepingan itu bernama gobok atau pisis yang dijadikan alat transaksi resmi pada saat itu. Kebetulan yang memimpin kerajaan Majapahit saat itu adalah Hayam Wuruk. Jadi kerajaan Majapahit sedang dalam masa keemasannya. Kembali ke ceritanya si Daru. Di umurnya yang ke-25 tahun, Daru masih saja berperilaku tidak wajar. Teman-teman sebayanya sudah mulai bekerja di pertanian, atau ada juga yang berdagang di pasar. Tapi si Daru kerjaannya hanya mengejar-ngejar wanita dan menepuk bokong mereka. Sudah tidak ada lagi wanita yang berani lewat di rumah si Daru. Hal itu membuat Daru harus berusaha lebih keras lagi untuk memuaskan hobinya. Dia pun memakai strategi baru, yaitu bersembunyi di balik pohon besar, tepatnya di jalan setapak yang menuju ke sungai. Biasanya setiap pagi dan sore, para wanita itu akan melintas di jalan itu. Dan saat itulah Daru muncul lalu mengejar mereka. Wanita-wanita itu pasti teriak dan lari ketakutan saat melihat si Daru. Aksi Daru bukan hanya sampai di situ. Dia juga sering sembunyi di balik semak-semak di pinggir sungai untuk mengintip para wanita yang sedang mandi. Pernah sekali dia ketahuan dan langsung dilempari batu oleh para wanita itu. Daru memang meresahkan masyarakat, tapi dia masih dibiarkan berkeliaran di desa. Belum ada orang yang melaporkannya ke kerajaan. Ketertarikan Daru bukan hanya pada wanita saja. Dia juga sering usil pada anak-anak, sehingga membuat ibu dari anak-anak itu marah pada Daru.
Ibunya Daru yang bernama Mbok Rumi berkali-kali menasehati anaknya itu. Tapi Daru ini orangnya memang susah diomongin. Dia memang sangat terobsesi pada wanita. Sebenarnya Mbok Rumi ini ingin sekali menikahkan anaknya itu. Tapi nggak ada satupun wanita yang sudi menjadi istrinya si Daru. Di antara wanita-wanita yang pernah Daru tepuk bokongnya, ada satu orang yang sangat membuat Daru jatuh cinta. Wanita itu bernama Juminten. Rumah Juminten nggak jauh dari rumahnya Daru. Makanya Daru juga sering banget duduk di atas tanah, tepatnya di depan rumah Juminten. Kadang dia nunggu wanita itu dari pagi sampai sore. Kalau udah kayak gitu, Juminten pasti ketakutan dan dia pasti ngumpet aja sepanjang hari di rumahnya. Berkali-kali ibunya Juminten sudah mengusir si Daru. Tapi kayaknya si Daru ini memang nggak takut sama ibunya Juminten. Dia hanya takut sama bapaknya. Kalau bapaknya Juminten pulang dari ladang, pasti Daru ketakutan. Karena saat itu juga bapaknya Juminten pasti mengacungkan golok untuk mengusir si Daru. Nah, saking terobsesinya si Daru ke Juminten, pernah suatu malam si Daru mengendap-endap ke belakang rumahnya Juminten. Dia berhasil mencungkil pintu belakang rumah itu. Daru pun masuk ke dalam rumah si Juminten. Dia pelan-pelan mengintip Juminten dari celah bilik. Lelaki itu benar-benar ngiler pas ngeliat kemolekan tubuh si Juminten. Tapi kali ini bukan Juminten yang dia incar, melainkan kain yang sering digunakan oleh wanita itu. Daru pun menggeledah rumah Juminten dan berhasil menemukan beberapa helai kain yang sering digunakan Juminten. Untung saja kedua orang tuanya Juminten saat itu lagi tidur nyenyak, sehingga mereka tidak menyadari kedatangan si Daru. Sebelum Daru keluar dari rumahnya Juminten, dia sempat mengendus-endus kain yang sering digunakan wanita itu. Kainnya masih beraromakan tubuh Juminten. Setibanya di rumah, Daru langsung tidur sambil terus memeluk kainnya si Juminten. Dia sudah tergila-gila pada wanita itu. Keesokan paginya, warga pun geger karena rumah Juminten kemalingan. Jelas saja keluarga Juminten curiga kalau Darulah malingnya. Karena yang hilang itu hanya kainnya si Juminten. Sedangkan kepingan uang gobok yang diselipkan di rubung kayu tidak hilang sekeping pun. Maka pagi itu juga si Jarot, bapaknya Juminten, mendatangi rumah si Daru sambil membawa sebilah golok yang sudah dia asah. Jarot akan menebas lehernya Daru kalau anak itu terbukti bersalah. Tanpa sopan santun lagi, Jarot langsung menendang pintu rumahnya Daru. Mbok Rumi yang saat itu sudah tua sangat kaget melihat kemarahan Jarot. "Daru, mana kain anakku?" tanya Jarot. "Ada apa ini?" tanya Mbok Rumi. "Anakmu itu sudah mencuri kainnya Juminten. Aku akan membunuhnya," bentak Jarot. "Ampun Jarot, jangan bunuh anakku.
kata Mbok Rumi. Wanita tua itu langsung menangis. Dengan santai, Daru keluar dari dalam kamarnya. Entah apa yang ada dalam pikirannya Daru. Dia nyengir sambil menatap Jarot yang sedang marah besar. Jarot menerobos masuk ke dalam kamarnya Daru. Dia menggeledah kamar itu untuk mencari kain anaknya yang hilang. Tapi anehnya, Jarot tidak menemukan kain Juminten di sana. Dia langsung masuk ke kamarnya Mbok Rumi, lalu menggeledah kamar itu. Tapi kain yang Jarot cari tetap tidak ada. Dia pun menggeledah seluruh ruangan di rumah Daru. Namun hasilnya tetap nihil. Kemana kain itu? Di mana kau sembunyikan kain anakku? Tanya Jarot dengan wajah galak. Daru menggelengkan kepala. Aku tidak mencurinya, jawab Daru sambil nyengir. Karena tidak ada bukti kalau Daru pencurinya, Jarot pun pulang dengan perasaan kesal. Dia akan terus mencari tahu siapa pencuri kain anaknya itu. Asal teman-teman tahu ya, walaupun tingkah si Daru seperti orang gila, tapi otaknya itu memang cerdas. Sebelum subuh, dia sudah menggali tanah di dapur, kemudian mengubur kain miliknya Juminten. Setelah dikubur, tanah itu dia juga timpa menggunakan tumpukan kayu bakar, sehingga Jarot tidak dapat menemukan kain anaknya. Setiap malam, tanpa ketahuan ibunya, Daru menggali tanah itu, lalu mengambil kain Juminten. Kemudian dia tidur bersama kainnya si Juminten. Daru benar-benar mencintai Juminten. Dia sampai tergila-gila. Tapi tampaknya bukan hanya Daru saja yang tergila-gila pada si Juminten. Semua bujangan di desa ini memang mengejar-ngejar Juminten. Karena kecantikan Juminten terbilang nomor 1 di desa itu. Kulitnya putih, wajahnya cantik, khas perawan Jawa. Tapi sayangnya semua bujangan di desa itu harus patah hati. Karena Juminten sebentar lagi akan menikah dengan lelaki pilihannya. Lelaki itu bernama Damar. Berita pernikahan Juminten dengan Damar jelas membuat hati Daru hancur berkeping-keping. Dia benar-benar tidak terima kalau wanita pujaannya itu dinikahi laki-laki lain. Maka di hari pernikahan Juminten, Daru nekat menerobos masuk ke kerumunan. Dia mengacak-ngacak sesajen pernikahan, lalu membanting apapun yang ada di hadapannya. Tidak sampai di situ saja, Daru ternyata membawa sebuah keris yang sangat tajam. Keris itu ia tusukkan tepat di dada kirinya si Damar, sehingga nyawa Damar tidak tertolong. 3 orang lelaki berbadan besar, termasuk bapaknya Juminten, menyeret Daru keluar rumah. Mereka langsung memukuli lelaki itu tanpa ampun. Wajah Daru babak belur, pelipis matanya sobek, darah keluar dari hidungnya. Semua laki-laki yang menghadiri pernikahan itu ikut juga memukuli si Daru sampai Daru ini pingsan.
Melihat anaknya dipukuli, Mbok Rumi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menangis sambil memohon ampun pada warga agar anaknya tidak dipukuli. Setelah Daru pingsan, dia diseret menuju ke sebuah hutan. Hutan itu terkenal angker. Mereka mengikat tubuh Daru di batang pohon. Saat itu Jarot hendak menusukkan kerisnya ke dada si Daru. Tapi ada seorang warga yang menahan tubuhnya si Jarot. Sabar dulu, lebih baik Daru kita bawa ke pengadilan. Dia pasti dijatuhi hukuman mati dengan cara yang lebih menyakitkan. Begitu kata salah seorang warga. Ada benarnya juga, kalau Daru dibawa ke pengadilan, pasti dia dijatuhi hukuman mati dengan cara yang sangat menyakitkan. Maka di hari berikutnya, saat Daru siuman, dia dibawa menghadap sang raja. Daru pun dijatuhi hukuman mati karena terbukti bersalah telah membunuh Damar. Biasanya menurut kitab Undang-Undang Majapahit, kitab itu biasa disebut Kutara Manawa. Hukuman mati dilakukan dengan cara menusukkan keris ke dada terpidana hingga terpidana itu tewas. Tapi metode hukuman mati yang diterima si Daru berbeda. Atas tuntutan pihak keluarga Damar, maka Daru akan diadu dengan harimau Jawa sebagai bentuk eksekusi mati. 3 hari berikutnya, semua warga sudah berkumpul di alun-alun. Mereka ingin menyaksikan penyiksaan si Daru. Prajurit kerajaan sudah membuat sebuah kandang dari bambu yang cukup luas. Bentuk kandang itu melingkar. Nantinya Daru akan bertarung dengan harimau Jawa di kandang itu. Warga hanya bisa mengintip pertarungan Daru dengan harimau dari celah bambu. Mereka sudah tidak sabar ingin melihat penderitaannya si Daru. Pagi sekali beduk sudah ditabuh. Semua warga sudah bersorak. Mereka senang karena eksekusi akan segera dimulai. Daru dikawal oleh 3 orang prajurit berbadan kekar. Kedua tangan dan kaki si Daru diikat. Lalu, setelah berada di dalam kandang, tali yang mengikat tangan dan kakinya Daru dilepas. Saat itu juga wajah Daru terlihat ketakutan. Warga yang mengintipnya dari celah bambu, mereka tak berhenti menyumpahi si Daru. 3 prajurit keluar dari kandang. Pintu kandang pun ditutup rapat. Di sudut sebelah kanan kandang ada 2 pintu kandang tempat harimau Jawa dikurung. Lalu seorang petugas berdiri. Dia membacakan putusan hakim yang menjatuhi Daru dengan hukuman mati. Pembacaan putusan itu sangat singkat dan jelas. Beduk pun ditabuh kembali. Daru semakin ketakutan saja. Perlahan, satu pintu kandang harimau Jawa dibuka. Seekor harimau Jawa keluar perlahan dari dalam kandang itu. Daru mundur beberapa langkah. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Lagi pula, sangat mustahil Daru bisa mengalahkan harimau Jawa itu. Tak lama kemudian, saat harimau itu menyadari targetnya bergerak mundur, harimau itu langsung lari menerkam si Daru.
Daru kaget. Dia sempat tersungkur dan dengan refleks tangannya Daru itu mencengkeram sebuah batu yang ukurannya sekepalan tangan orang dewasa. Daru langsung menghantamkan batu itu tepat di kepala si harimau. Seketika Daru pun lepas dari cengkeraman harimau. Melihat perlawanan yang dilakukan si Daru, petugas pun langsung mengeluarkan harimau yang kedua. Harimau itu keluar dengan sangat ganas sambil meraung-raung. Daru kini dikepung dua harimau sekaligus. Satu harimau melompat ke arahnya dan mencakar wajah Daru dengan sangat brutal. Daru pun berteriak kesakitan. Darah segar membasahi wajahnya. Tak butuh waktu lama, Daru pun tewas karena lehernya digigit oleh harimau. Darah mengucur di leher si Daru. Urat-uratnya putus, tenggorokannya keluar. Kedua harimau itu dengan lahap memakan tubuhnya Daru. Beberapa saat kemudian, setelah tubuh Daru kerontang tinggal tulang dan sisa daging, 3 orang prajurit memanah kedua harimau tersebut sampai tewas. Tulang belulang si Daru tidak dikubur, melainkan dibawa ke hutan angker, lalu dibuang begitu saja di bawah pohon besar. Warga berdatangan ke pohon itu, lalu meludahi tulang belulangnya si Daru. Lain halnya dengan Mbok Rumi. Dia hanya bisa menangisi nasib anaknya itu di bawah pohon. Mbok Rumi sangat sedih karena Daru adalah anak satu-satunya. Dari dulu Mbok Rumi ini sulit sekali punya anak. Hingga akhirnya ia hamil di usia 38 tahun. Waktu itu ia sangat senang karena melahirkan bayi laki-laki. Perlu diketahui oleh teman-teman kalau Mbok Rumi ini tidak sembarangan bisa punya anak. Dia pernah melakukan pemujaan demit di hutan angker. Hingga akhirnya dia berhasil punya anak. Dan saat ini Mbok Rumi tidak menyangka kalau nasib anak satu-satunya itu sangat malang. Dan malamnya Mbok Rumi bermimpi didatangi demit yang pernah ia puja. Demit itu menyuruh Mbok Rumi untuk melakukan sajenan di bawah pohon angker tempat tulang belulang Daru dibuang. Kata demit itu, Mbok Rumi harus melakukan sajenan selama 30 hari. Maka dia bisa bertemu kembali dengan anaknya yang sudah meninggal. Hari berikutnya Mbok Rumi pun menuruti perintah demit itu. Setiap sore, dia selalu menyediakan sesajen di bawah pohon tempat tulang anaknya dibuang. Dan di hari ke-30, hal aneh mulai terjadi. Mbok Rumi melihat ada asap mengepul tepat di bawah batang pohon itu. Perlahan asap itu hilang dan tampaklah sosok Daru di hadapan Mbok Rumi. Wajah si Daru pucat, tatapannya kosong, tubuhnya mengeluarkan aroma melati yang sangat menyengat. Mbok Rumi langsung memeluk anaknya itu. Sambil menangis, dia mengajak anaknya untuk pulang. Tapi tampaknya sosok Daru itu tidak mampu untuk berjalan. Sesekali ia terjatuh saat melangkahkan kakinya. Mbok Rumi mencoba untuk menggendong Daru, dan ternyata tubuh anaknya itu terasa sangat ringan.
sehingga dengan mudah dia mampu menggendong anaknya. Di perjalanan pulang, sambil menggendong anaknya, Mbok Rumi melantunkan tembang menggunakan bahasa Jawa kuno. Sementara anaknya itu diam saja. Setibanya di desa, warga heran. Kenapa Mbok Rumi ngomong sendirian? Mereka tidak melihat wujud Daru yang sedang digendong oleh Mbok Rumi. Hanya Mbok Rumilah yang dapat melihat sosok anaknya itu. Setiap hari dia bertingkah seperti orang gila. Anaknya itu sekarang sudah bisa diajak berkomunikasi. Warga melihat Mbok Rumi sering ngomong sendirian, baik itu di dalam rumah atau di halaman rumah. Mbok Rumi senang saat tahu kalau warga tidak bisa melihat wujud si Daru. Dengan begitu, tidak ada yang bisa menyakiti anaknya. Tabiat Daru memang tidak berubah, dan tentunya dia masih cinta dengan Juminten. Maka suatu malam Daru masuk ke dalam rumahnya Juminten. Saat itu, seperti biasa, Juminten sedang tidur dengan sangat nyenyak. Daru yang sekarang sudah menjadi demit, dia bisa menembus rumah Juminten dengan sangat mudah. Karena tidak kuat melihat kemolekan tubuh Juminten, Daru pun menyetubuhi perempuan itu. Juminten tidak merasakan apapun. Dia hanya bermimpi dikejar-kejar oleh makhluk yang berbadan besar dan penuh dengan bulu-bulu hitam yang lebat. Bukan sekali dua kali Daru datang ke kamarnya Juminten. Daru melakukan hal bejat itu selama 30 hari berturut-turut, hingga akhirnya Juminten pun hamil. Kedua orang tua Juminten kaget saat mengetahui anaknya hamil. Perut Juminten semakin hari semakin besar. Dia sempat dimarahi oleh kedua orang tuanya karena sudah mempermalukan keluarga. Berkali-kali Juminten memohon ampun pada kedua orang tuanya itu. Juminten benar-benar tidak mengerti kenapa tiba-tiba ia bisa hamil. Padahal dia tidak pernah melakukan hubungan intim dengan siapapun. Karena tidak kuat menahan malu, Juminten pun tidak pernah keluar dari dalam rumahnya. Dan selama kehamilannya itu, Daru sering sekali mendatangi kamar Juminten. Dia mengelus-elus perut Juminten. Daru tidak sabar ingin segera melihat anaknya lahir. Setelah 9 bulan kemudian, tengah malam Juminten meringis kesakitan. Dia memegangi perutnya yang besar itu. Bapaknya Juminten langsung pergi untuk memanggil dukun beranak. Tak lama kemudian, bapaknya Juminten kembali dengan membawa seorang dukun beranak. Malam itu terasa panjang bagi Juminten. Dia mempertaruhkan nyawanya demi melahirkan jabang bayi itu. Anehnya, jabang bayi yang ada di dalam perut Juminten susah sekali keluar. Juminten sudah mulai kelelahan. Si dukun terus mengurut perut Juminten dan memberi saran agar wanita itu tidak menyerah. Dan dalam sekali hentakan nafas saja, akhirnya dia bisa mengeluarkan sesuatu yang membuat perutnya besar selama 9 bulan. Tapi ada kejadian aneh.
Yang keluar itu cuma tali ari-arinya saja, sementara jabang bayinya tidak ada. Semua orang yang ada di sana kaget melihat kejadian itu. Perut Juminten sudah kempis, tapi tidak ada bayi yang keluar dari perut itu. Juminten sampai pingsan dengan apa yang disaksikannya. Soalnya dia hanya mengeluarkan tali ari-arinya saja. Entah kemana perginya makhluk yang membuat perutnya itu membesar selama 9 bulan. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu tidak menyadari kalau jabang bayi yang keluar dari perutnya Juminten itu sudah dibawa oleh si Daru. Wujud bayi itu sangat mengerikan. Dia berbulu tebal, bermata merah menyala dan bertaring. Bayi itu sudah bisa berjalan dengan lincah. Daru membawa anaknya ke hutan keramat dan membiarkan anaknya tinggal di sebuah pohon besar. Beberapa bulan kemudian, setelah Daru bosan dengan Juminten, lelaki itu mulai menjamah para perawan lain di desa tersebut. Sehingga dalam waktu beberapa bulan saja, ada 30 wanita lainnya yang hamil secara tidak wajar. Warga pun melaporkan kejadian aneh itu ke kerajaan. Para petinggi kerajaan memanggil semua orang sakti atau dalam istilah sekarangnya itu dukun. 14 orang dukun berhasil dikumpulkan oleh kerajaan. Dukun-dukun itu berasal dari desa yang berbeda, namun masih dalam kekuasaan Majapahit. Sang raja memerintahkan kepada para dukun itu untuk mencari tahu penyebab kehamilannya para perempuan di desa Walandit. Sesuai perintah raja, mereka pun melakukan ritual selama 7 hari 7 malam. Alhasil, para dukun itu bisa mengetahui kalau ada makhluk halus yang berkeliaran di desa Walandit. Mereka juga sudah tahu kalau makhluk halus itu tinggal di rumahnya Mbok Rumi. Sebelum penyergapan dilakukan, 14 dukun itu memagari desa Walandit dengan ajian-ajian sakti agar makhluk halus itu tidak bisa kabur. Setelah itu, mereka langsung mendatangi rumah Mbok Rumi. Dan benar saja, salah satu dari dukun itu melihat ada sosok Daru sedang duduk di kamarnya. Segera dukun itu membaca mantra-mantra lalu meniupkannya ke arah si Daru. Si Daru pun berubah wujud menjadi makhluk yang bertubuh tinggi besar dan berbulu hitam lebat. Wujud Daru yang sangat mengerikan itu kini dapat dilihat oleh semua orang. Daru diikat dengan tali lalu dia diarak di sepanjang desa. Si Daru ini diserahkan ke kerajaan. Sang raja memerintahkan agar sosok mengerikan itu langsung dimusnahkan agar tidak mengganggu ketentraman Majapahit. Sesuai perintah raja, para dukun pun langsung memusnahkan Daru dengan mantra-mantra yang sangat mematikan. Raja juga memerintahkan agar semua wanita yang sedang hamil secara tidak wajar berkumpul di keraton. 30 wanita berkumpul dan mereka semua sedang hamil tua. Mereka ditempatkan di ruangan yang sama. Dan ruangan itu sudah dipagari oleh mantra-mantra.
sehingga ketika makhluk keturunan Daru itu lahir, mereka tidak akan bisa lari kemana-mana. Beberapa hari setelah mereka dikumpulkan, akhirnya para wanita itu melahirkan, dan sama seperti yang dialami Juminten, yang keluar dari perut mereka hanya tali ari-arinya saja. Sementara jabang bayinya nggak tahu kemana. Untung saja dukun-dukun itu sakti. Mereka berhasil menangkap bayi makhluk halus yang berlarian ke sana kemari di ruangan itu. Lalu bayi-bayi setan itu dimusnahkan dengan mantra yang sangat ampuh. Setelah pemusnahan keturunan Daru, Desa Walandit hidup dengan aman, damai, dan tentram. Tidak ada lagi makhluk gaib yang mengganggu mereka. Kemunculan makhluk besar berbulu hitam itu memang menggemparkan Majapahit, sehingga makhluk itu akhirnya dinamakan Gandharva, yang berasal dari bahasa Sanskerta. Istilah Gandharva itu untuk menggambarkan makhluk besar dan berbulu hitam. Namun semakin lama istilah Gandharva itu mengalami pergeseran kata menjadi genderuwo karena pengaruh oleh perkembangan bahasa Jawa. Tapi tunggu dulu, cerita ini belum selesai. Memang Desa Walandit sudah aman dari gangguan genderuwo. Mbok Rumi juga sudah meninggal karena sakit parah. Juminten juga sudah menikah dengan pria yang sangat tampan. Para dukun itu juga sudah kembali ke desanya masing-masing. Tak pernah lagi terdengar teror genderuwo di Majapahit. Semuanya aman dan damai. Tapi bagaimana dengan nasib anaknya Daru yang lahir dari rahim Juminten? Anak genderuwo itu sempat dibawa Daru ke hutan angker, dan ternyata anak itu masih hidup di dalam hutan. Dia gemar sekali memakan burung gagak. Itu adalah makanan kesukaannya. Dia tinggal di pohon besar selama berpuluh-puluh tahun dan tidak pernah meninggalkan hutan itu. Namun, pada suatu hari saat kerajaan Majapahit sudah runtuh dan berganti dengan kerajaan-kerajaan Islam, datanglah seorang pertapa ke hutan angker itu. Si pertapa itu bernama Mahesa. Dia adalah seorang lelaki yang sangat miskin dan sedang melakukan ritual pesugihan. Mahesa ingin kaya raya karena sudah tidak kuat dihina oleh orang-orang. Sudah berhari-hari Mahesa berjalan kaki. Dia dapat petunjuk dari guru spiritualnya untuk mendatangi hutan ini. Dengan membawa sate burung gagak, kata guru spiritualnya itu, nantinya Mahesa akan bertemu dengan genderuwo di hutan ini. Dia pun duduk bersila di depan sebuah pohon besar. Saat itu hari sudah mulai gelap. Mahesa mengeluarkan sate gagak dan mulai membaca mantra-mantra yang diajarkan oleh gurunya. Tak lama kemudian terdengarlah suara raungan yang sangat mengerikan. Samar-samar muncul sosok genderuwo di depan pohon besar itu. Lalu Mahesa menggendong genderuwo itu dan membawanya pulang. Ia memelihara si genderuwo dan memberinya sajen setiap hari.
Mahesa juga memberi makan genderuwo itu dengan sate burung gagak kesukaannya. Semakin lama kekayaan Mahesa semakin bertambah karena si genderuwo itu. Sementara itu, genderuwo yang dipelihara Mahesa semakin meresahkan warga. Genderuwo itu memang mewarisi tabiat si Daru yang gemar meniduri wanita. Tak jarang genderuwo peliharaan Mahesa itu merubah wujudnya menyerupai suami orang demi meniduri seorang wanita. Semakin lama, keturunan genderuwo semakin banyak dan menyebar ke seluruh Pulau Jawa. Orang-orang biasanya melingkari rumahnya dengan garam yang sudah dibacakan mantra, agar si genderuwo itu tidak bisa masuk ke dalam rumah. Sehingga yang bisa dilakukan para genderuwo itu hanya menggoda orang-orang yang lewat di tempat-tempat angker. Dan terkadang para genderuwo itu menepuk bokong wanita kalau ada kesempatan. Terima kasih telah menyimak cerita dari kami. Nantikan cerita-cerita horor berikutnya dari channel ini ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.